Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita sudah sampai ke hadis yang kelima. Mari kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza al-haditsul khamis. Ai hadza al-haditsul khamisu. Utawi iki iku ana hadis kang nomor 5. An Abi Dzarrin Al-Ghifari, cinarita saking Abi Dzar Al-Ghifari kang bangsa Ghifari, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allah Gusti Allah taala hale maulur Allah. Anhu saking Abi Dzar annahu ing setuhune Abi Dzar kala iku ngucap sapa Abi Dzar kultus ngucap sapa ingsun ya Rasulullah utusane Gusti Allah alim mugi-mugi merohake panjenengan ing ingsun amalan yuqarrib kang marekaken apa amalan ni ingsun ilal jannati maring swarga wa yubaidu lan ngedoaken apa amalan ni ingsun minan nari sangking neraka. Jadi hadis yang nomor 5 ini diceritakan oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari itu adalah termasuk salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan kesufiannya, terkenal dengan kezuhudannya, sampai-sampai di rumah beliau itu nggak ada satupun perabot perlengkapan rumah tangga, nggak ada satupun karena semua hartanya yang ditasarufkan ke jalan Allah, ke fisabilillah. Itu Abi Dzar. Jadi hadis yang kelima ini Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah untuk supaya diajari sebuah amalan di mana amalan itu bisa mendekatkan dirinya ke surga dan menjauhkan dirinya ke api neraka. Qala jawab sapa Rasulullah idza amilta tatkala ning ngamalno sira sayyi'atan ing perkara kang ala fa'atsbi monggo ngetutono sira ha ing sayyi'atan hasanatan ing perkara apa ing amalan kang bagus. Jadi Rasulullah terus menjawab, jika kamu sudah terlanjur berbuat sesuatu yang buruk, maka ikutilah perbuatan tersebut dengan perbuatan yang baik. Itu kalau sudah terlanjur ya, bukan berarti kita boleh istilahnya melakukan perbuatan yang buruk kemudian kita iringi dengan perbuatan baik, tapi di sini disebutkan amilta. Itu berarti jika sudah terlanjur, atau kalau di sini untuk tasrifannya itu fi'il madhi atau sudah amila yang sudah lampau, artinya jika kita sudah terlanjur. Tapi kalau belum terlanjur ya kita jangan melakukan perbuatan yang buruk. Kala ngendika sapa Abi Dzar qultu ngucap sapa ingsun aminal hasanati ana ta iku setengah saking pira-pira amalan kang bagus qaulu la ilaha illallah utawi ucapan la ilaha illallah. Qala la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Qala ngendika sinten Kanjeng Nabi, na'am hiya utawi qaul la ilaha illallah iku ahsanul hasanati luwih bagus-baguse pira-pira amalan kang bagus. Jadi terus kemudian Abi Dzar melanjutkan, apakah zikir atau qaul ucapan la ilaha illallah itu termasuk amalan yang paling bagus? Rasulullah menjawab, iya. Sesungguhnya amalan zikir la ilaha illallah itu adalah paling bagus-bagusnya amalan yang bagus.
Wa ala hadza hikayatin. Nah, ini apa? Hikayat yang berhubungan dengan hadis ini menerangkan tentang amalan la ilaha illallah. Wa ala hadza lan iku tetep ing atase ikilah hadis hikayatun utawi ana hikayat suwiji anna rajulan ing setuhune wong lanang kana iku ana sapa rajulan waqifan iku wong kang wukuf bi Arafata ana ing Arafah fi yadihi kang iku tetep ing dalem tangane rajulan apa sab'atu ahjarin utawi pitu pira-pira watu faqad asyhadu mongko padha nyeksenono sapa sira kabeh. Jadi ada hikayat mengenai apa yang berhubungan dengan hadis ini. Itu ada seorang lelaki di mana lelaki itu sedang keadaan berwukuf di Arafah dan di tangannya itu ada 7 batu di tangan, satu tangannya ya, karena di sini tertulisnya itu fiyadihi, berarti dalam satu tangannya bukan kedua tangannya, artinya batunya kecil-kecil, di tangannya ada 7 batu atau kerikil. Kemudian sang rajul ini berbicara kepada batu ini, fa'ashidu faqad asyhadu mongko padha nyeksenono sapa sira kabeh ani saking ingsun ing darobina ing dalem sandinge pangeran ingsun bi ani kelawan setuhune ingsun asyhadu iku wis nyekseni sapa ingsun alla ilaha ing yen ora ana pangeran ikang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad iku rasulullahi utus dadi utusane Gusti Allah. Batu ini diajak berbicara sama si rajul ini, si lelaki ini, bahwa saksikanlah wahai batu-batu, bahwa saksikanlah persaksian saya ini, bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Seperti itu. Fanama mongko nuli turu sapa rajulan fara'a mongko weruh sapa rajulan fil manami ing dalem turune rajulan kama ya kaya oleh weruh sapa annaimu wong kang turu ka'annal kiamata kaya setuhune dina kiamat qad qomat iku teman-teman wis jumeneng apa kiamat wa annahu lan setuhune rajulan iku husiba den hisab sapa rajulan fawajabat mongko wajib lahu kedue rajulan annaru neraka. Jadi setelah membuat persaksian dengan 7 batu tadi itu, si rajul ini tidur, kemudian dia itu bermimpi, mimpinya itu seperti hari kiamat itu telah datang dan si rajul ini tiba saatnya dia dihisab, dan hasil hisabnya ternyata dia itu harusnya itu masuk ke neraka. Fakhodat mongko nuli ngalap utawa nyekelhu ing rajulan sapa al malaikatu pira-pira malaikat. Jadi terus di dalam mimpinya itu dia harusnya dimasukkan neraka, dia dipegang oleh para malaikat azab. Jadi malaikatun itu sebenarnya adalah bentuk jamak taksir dari malakun, jadi banyak malaikat ya. Falamma dhahabu mongko semangsane wis padha lunga sapa malaikat bihi kelawan gawa rajulan ila babin nari tumeka maring lawange neraka. Faidan mongko dumadaan hajarun utawi watu mintil kal ahjari saking mengkono-mengkono watu mau kang pitu. Alqa iku nibaaken sapa apa hajarun nafsahu ing awak dhewe hajarun ala babin nari ing atase lawang neraka. Jadi tiba-tiba ketika si rajul ini dibawa oleh para malaikat ke pintu neraka, tiba-tiba ada satu batu yang menjatuhkan dirinya di depan pintu itu sehingga menghalangi para malaikat ini membawa si rajul itu untuk dimasukkan ke neraka. Sehingga fajtamaat mongko padha kumpul sapa malaikatul azabi para malaikat seksa ala raf'ihi ing atase ngangkat hajarun falam yutiku mongko ora mampu sapa para malaikat hu ing raf'ihi. Jadi semua malaikat azab atau semua malaikat siksa pada berkumpul untuk mengangkat satu batu yang menghalangi ini. Diangkat oleh banyak malaikat, batu yang sekecil ini itu banyak malaikat tidak mampu mengangkatnya. Jadi otomatis ke pintu neraka yang pertama ini si rajul nggak bisa dimasukkan karena dihalangi oleh satu batu.
Summa kono kari-kari giring sapa malaikat bihi kelawan gawa rajulan ila babil akhirah maring pintu maring lawang kang weneh. Jadi kemudian setelah enggak mampu mengangkat satu batu itu, para malaikat ini membawa si rajul ke pintu neraka yang lain. Jadi pintu neraka itu dihikayatkan ada 7 neraka. Nah, ini yang pertama itu tadi pintu neraka pertama, terus pintu neraka yang kedua si rajul dibawa ke pintu neraka yang kedua untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nah, faidan mongko dumadaan alaihi iku tetep ing atase babun apa hajarun utawi watu akhara kang weneh mintil kal ahjari bayane saking mengkono-mengkono watu as-sabaat kang 7. Falam yakdir mongko ora kuwasa sapa al malaikatu para malaikat ala rafihi ing atase ngangkat hajarun hatta siko. Nah, ini terus di pintu neraka yang kedua juga demikian, tiba-tiba ada batu lagi, satu batu menjatuhkan dirinya ke depan pintu neraka yang kedua ini, dan para malaikat bergotong royong lagi untuk mengangkat batu yang sekecil itu. Itu semua para malaikat azab ini nggak mampu lagi mengangkatnya. Artinya si rojul ini nggak bisa dimasukkan lewat pintu neraka yang kedua ini. Hatta siko sehingga giring maneh sapa malaikat bihi kelawan gawa rajulan ila sab'ati abwa binari tumeka maring 7 pira-pira lawange neraka. Wa kana lan ana iku ala kulli babin tetep ing atase saben-saben lawang apa hajarun watu mintil kal ahjari saking mengkono-mengkono watu. Kemudian setelah ke pintu kedua nggak bisa karena terhalang satu batu, kemudian dibawa lagi ke pintu ketiga, kejadiannya sama juga, dihalangi dengan batu satu lagi, keempat, kelima, sampai ke-7 pintu neraka, itu semuanya kejadiannya demikian, dihalangi dengan satu batu. Artinya batu itu merupakan adalah batu yang disuruh menyaksikan persaksiannya si rojul tadi pada waktu wukuf itu. Jadi semua pintu neraka itu mau dimasuki sama malaikat untuk memasukkan si rojul ini ke neraka, tapi semuanya nggak bisa, semuanya terhalang oleh batu, masing-masing satu batu dari 7 batu tadi yang batunya si rojul itu tadi. Tsumma singkonu likari-kari giring sapa malaikat bihi kelawan gawa rajulan ila tahtal arsy tumeka maring sore ares. Faqalat mongko padha ngendika sapa al malaikatu para malaikat, Rabbana duh pangeran kula kita anta utawi panjenengan iku tak lamu ngudaneni panjenengan utawa ngerteni panjenengan bi amri abdika kelawan perkarane kawula panjenengan wa ana hale utawi ingsun iku lana jitu ora nemu sapa kita lahu maring rajulan sabilan ing dalan ilan nari maring neraka. Kemudian para malaikat ini membawa si rojul si lelaki ini itu karena nggak bisa masuk neraka terhalang oleh batu, kemudian dibawa ke tahtal arsy, di bawahnya arsy, di mana para malaikat mengadu kepada Allah. Terus kemudian para malaikat mengadu begini, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau itu lebih mengetahui masalah-masalah dari hambamu ini, sedangkan kami semua ini tidak menemukan jalan untuk memasukkan neraka si rojul ini, nggak ada jalan sama sekali untuk memasukkannya ke neraka. Faqala mongko ngendika sapa Ar-Rabbun pangeran tabaraka kang maha paring berkah sapa pangeran wa ta'ala lan kalhale maha luhur sapa Rabb. Abdi ayya abdi Duh kawula ingsun asyhadta wis nyekseni sapa sira al ahjara ing pira-pira watu falam tudyi lan ora padha nyak-nyaken sapa al ahjar haqqaka ing hak sira fa kaifa mongko hale kepriye to udyu bakal nyak-nyaken sapa ingsun wa ana hale utawi iya ingsun haqqaka ing hak sira wa ana hale utawi ingsun iku syahidun zat kang maha nyekseni bi syahadatika kelawan persaksian siro. Kemudian Allah menjawab, wahai hambaku, kamu telah memberi persaksian atau memberikan persaksianmu atau menyaksikan kesaksianmu terhadap 7 batu itu.
Kemudian 7 batu itu, semua batu itu tidak mengabaikan apa hak-hakmu, tidak menyia-nyiakan hakmu. Lalu bagaimana bisa saya ini menyia-nyiakan hakmu, sedangkan saya ini adalah zat yang maha menyaksikan apa-apa terhadap zat yang maha menyaksikan terhadap kesaksianmu. Semoga bisa dipahami ya, agak bulat kata-katanya. Soalnya saya paskan, saya terapkan seperti di kitab, kurang lebih seperti itu, insya Allah bisalah dipahami. Kala ngendika sapa Gusti Allah, adkhilu padha mlebokno sira kabeh malaikat hu ing rajulan aljannata ing swarga. Kemudian para malaikat disuruh oleh Allah untuk memasukkan si rajul ini ke dalam surga. Falamma qaraba mongko tatkalane wis parek min babil jinani sanging pira-pira lawange swarga, idzan dumadaan abwabuha utawi pira-pira lawange aljinan iku mulaqatun den tutup utawa den kunci. Kemudian para malaikat ini membawa si rajul ke dalam pintu surga. Pintu-pintu surga artinya banyak surga. Jinan itu jamak dari jannatun. Jadi 7 surga artinya dibawa ke hadapan surga, semua surga si rajul ini. Dan ternyata setelah sampai di depan pintu surga-surga itu, pintunya terkunci. Pintunya tertutup atau terkunci. Faja'at mongko teko apa syahadatun, persaksian, rupane persaksian Allah ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa futihat lan wis den bulan den buka apa ala buabu pira-pira lawang kulluha iya sekabehane abwab fadakhala mongko nuli mlebu sapa ar-rajul wong lanang. Pintu surga ini juga tertutup. Kemudian datanglah sebuah persaksian yang persaksian itu berbunyi la ilaha illallah. Kemudian setelah persaksian itu datang, pintu-pintu surga semuanya terbuka. Dari kemudian si rajul ini masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga dari arah manapun, dari pintu manapun, karena disebutkan di sini itu wa futihat al-abwabu. Jadi dibuka al-abwabu itu juga jamak dari babun, artinya beberapa pintu. Artinya semua pintu surga itu terbuka semua. Jadi si rajul ini menjadi bebas masuk ke arah dari pintu surga manapun, seperti itu. Ini hikayat yang pertama. Jadi tentang amalan la ilaha illallah. Terus lanjut ke hikayat yang kedua. Wahakalan wus nyeritakan sopal imamu zahidu imam Zaid sayyidil mufti kang dadi bendarane mufti rahmatullahi alaihi, rahmatullahi utawi rahmati Gusti Allah iku alaihi muga-muga tetep ing atase Imam Zaid an abihi cinarita saking bapake Imam Zaid al mufti kang dadi mufti. Jadi hikayat kedua dari hadis kelima ini diceritakan oleh Imam Zaid Sayyidul Mufti yang menjadi kepalanya para mufti. Mufti itu adalah orang yang berhak atau yang berhak membuat fatwa, memberikan fatwa kepada masyarakat. Ini Imam Zaid ini Sayyidul Mufti, beliau adalah ketuanya para mufti itu. Kalau di Indonesia mungkin mufti itu semacam MUI, jadi memberikan fatwa kepada masyarakat, kepada rakyat, seperti itu. Dan beliau ini adalah Imamul Mufti di zaman itu. Dan syarat menjadi mufti itu bukan sembarangan. Kalau di zaman ini Imam Zaid ini artinya mungkin harus alim dalam ilmu fikih, ilmu dalam bidang fikih, dalam bidang tasawuf. Itu menjadi mufti itu syaratnya seperti itu, enggak sembarangan. Entah kalau sekarang wallahu a'lam.
Rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatullahi utawi rahmati Gusti Allah ta'ala halim mulur sapa Allah alaihi iku muga-muga tetep ing atase abihi. Kala ngendika sapa Imam Zahid inna Musa ing setuhune Musa sholawatullahi alaihi sholawatullahi utawi rahmat ta'zimi Gusti Allah iku alaihi muga-muga tetep ing atase Musa. Najah wis munajah sapa Musa rabbahu ing pangerane Musa. Faqala mongko nuli ngendika sapa Musa ya Rabbi duh pangeran kholak utawa wis nyiptakaken panjenengan kholkon ing makhluk wa rabbaita lan wis ngitik-ngitik panjenengan hum ing makhluk bi nikmatika kelawan nikmat panjenengan wa rizki kalan rizki panjenengan summa ta'jalan uli kari-kari dadekaken panjenengan hum ing kholkon yaumal kiamat ing dalem dinane kiamat finarika ing dalem neraka panjenengan. Jadi Nabi Musa bermunajah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya seperti ini, ya Allah, ya Robbi, ya Tuhanku, Engkau telah menciptakan makhluk dan setelah itu Engkau memberinya nikmat merawatnya dengan memberinya nikmat memberinya rizki dengan rizkimu kemudian setelah itu kenapa Engkau memasukkan mereka ke dalam neraka? Itu pertanyaannya Nabi Musa. Fa'auha mongko nuli paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala hale maulur Allah ilaihi maring Musa rupane wahyu ayya Musa kum fazra zar'an ayya Musa ing yen wahe Musa fakum ngateka sira fazra mongko nandurono sira zar'an ing tanduran. Jadi Allah tidak menjawabnya secara langsung tapi menjawabnya dengan sebuah sebuah laku langsung dilakukan sebuah contoh. Nabi Musa disuruh berdirilah Musa, kemudian tanamlah sebuah tanaman. Fazara mongko nuli nandur sapa Musa hu ing zar'an wa saqalan nyirami sapa Musa hu ing zar'an wa qamalan ngrumat sapa Musa alaihi ing atase zar'an hatta hasada sehingga manen sapa Musa hu ing zar'an wa dasalan milah-milah sapa Musa hu ing zar'an faqala mongko nuli ngucap sapa Allah lahu maring Musa ma fa'alta ma ing apa to fa'alta wis agawe sira bizar ika kelawan tanduran sira ya Musa he Musa. Kemudian Nabi Musa menanam tanaman yang tanaman itu disirami sama beliau istilahnya dirawatlah sama beliau sehingga tanaman itu membuahkan hasil. Nabi Musa saatnya panen, kemudian Nabi Musa memanen tanaman yang ditanamnya dan memilah-milahnya. Artinya wadasahu itu memilah-milah tanaman yang baik diambil, terus nanti yang buruk dibuang, seperti itu wadasa itu. Terus kalau di Indonesia tanaman mungkin seperti padi yang gabuk, yang nggak ada isinya, yang nggak ada berasnya itu dibuang, tapi yang mentes yang bagus itu sama Nabi Musa diambil. Kemudian Allah bertanya setelah Nabi Musa memanennya, Allah bertanya, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan terhadap tanamanmu itu wahai Musa? Qala jawab sapa Nabi Musa, qad rafa'tu teman-teman wis ngangkat sapa ingsun hu ing zar'an. Qala ngendika sapa Allahu Gusti Allah taala hale maulur sapa Allah ma tarok fama tarok tu mongko Fama taroktu mongko manafi. Fama taroktu mongko apa to ora ninggal sapa sira. Fama tarokta mongko apa to ora ninggal sapa sira minhu saking zar'an syai'an ing suwiji-wiji. Qala jawab sapa Musa ya Rabbi duh pangeran ma taroktu ora ninggal sapa ingsun. Ya Rabbi duh pangeran mata roktu ora ninggal sapa ingsun illa ma kejaba namung tanduran la khaira kang ora ana kebagusan iku maujud fihi ing dalem zar'an.
Kala ngendika sapa Allah Gusti Allah, ya Musa he Musa fa inni mongko setuhune ingsun. Saya selesaikan dulu ya keterangannya. Jadi Allah menanyai apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan terhadap tanamanmu itu. Nabi Musa menjawab, saya mengangkatnya atau saya memanennya ya Allah. Terus Allah menjawab lagi, apakah kamu tidak meninggal sesuatu apapun terhadap tanamanmu itu? Nabi Musa menjawab lagi, saya tidak meninggalkan sesuatu apapun ya Allah kecuali tanaman-tanaman yang tidak ada kebaikan sama sekali, artinya yaitu dipilah-pilah badasa tadi, yang buruk dibuang, yang baik diambil, artinya kecuali yang buruk itu semuanya diambil. Kala ngendika sapa Allah Gusti Allah, ya Musa hu Musa fa anni mongko setuhune ingsun udkhilu iku nglebokaken sapa ingsun annaro ing neraka man ing wong la khaira kang ora ana kebaikan iku maujud fihi ing dalem man kang tetep ing dalem man. Jadi begitu juga saya wahai Musa, saya itu memasukkan orang-orang ke neraka yang dimana orang itu sama sekali tidak memiliki kebaikan. Kala takon sapa Musa Nabi Musa man huwa man iku sapa ta huwa utawi malla khaira fihi. Jadi siapakah itu ya Allah? Siapakah orang yang tidak ada kebaikan sama sekali pada orang itu? Siapakah itu? Kala jawab sapa Allah, alladzi ya iku wong la yastangkifu kang agawe abot sapa alladzi ayyakula ing yen ngucap sapa alladzi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ing ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah Muhammadun hale utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Gusti Allah. Jadi Nabi Musa bertanya, siapa orang yang tidak punya kebaikan sama sekali itu ya Allah? Ya Allah menjawab, yaitu orang-orang yang mulutnya itu berat, sangat menjadikan berat mulutnya untuk mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, demikian untuk hadis yang kelima beserta dua hikayatnya ini sudah selesai. Mudah-mudahan difahamkan oleh Allah, mudah-mudahan intinya ini menerangkan tentang bagusnya kalimah atau zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada kita semua. Gambarannya seperti ini hikayat juga cerita yang asli atau sejarah lah. Dua sejarahnya, dua hikayatnya, dua ceritanya udah selesai alhamdulillah. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita ke hadis ke-6 untuk video selanjutnya, tapi mungkin nanti hadis ke-6 ini akan saya jadikan dua video karena sangat panjang sekali. Ya seperti biasa kita berdoa bersama-sama semoga Allah melekatkan ilmu, melekatkan hikmah, melekatkan manfaat, melekatkan pemahaman atas apa-apa yang telah kita kaji bersama di hadis yang kelima ini dari kitab Usfuriyah. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini tambahan sedikit, ya lupa saya terangkan. Ini pasti nanti ada yang istilahnya seperti janggal, tapi sebenarnya nggak janggal di video ini ya. Ini yang munajah Nabi Musa. Nabi Musa itu istilahnya itu datang sebelum Nabi Muhammad, tapi kenapa di sini
untuk hikayatnya itu adalah Nabi Musa itu dijawab oleh Allah orang yang berat mengucapkan lafadz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya pada zaman Nabi Musa itu Muhammad Rasulullah sudah disebut. Ini kalau dipikir secara logika kan apa itu istilahnya janggal. Nabi Muhammad waktu itu belum diutus atau belum datang ke dunia kok untuk kalimah thayyibahnya itu ada Muhammad Rasulullah-nya. Sebenarnya nggak janggal karena memang Nabi Muhammad itu apa ya istilahnya itu sudah ada nurnya, sudah ada bahkan sejak sebelum Adam, karena pada waktu itu diterangkan juga untuk Nabi Adam waktu diturunkan ke surga itu kan di depan surga itu tulisannya juga la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Artinya Muhammad sebenarnya itu sudah ada dari dulu, nurnya itu sudah ada dari dulu, sehingga apa dijadikan lambang pintu dari dahulu kala, lambang pintu surga dari dahulu kala untuk syahadatain itu sendiri. Keterangannya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf ada kurang lebihnya, kalau ada salahnya tolong dibenarkan, kalau ada benarnya mari kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya bersama.